Audio Jungle. Dan mungkin proses diskusi ini juga, kalau yang saya tahu ya, proses diskusi ini adalah bentuk aplikasi dari teori ruang publiknya Habermas gitu ya. Jadi itu mungkin bisa menjadi terus diolah terus gitu untuk bisa memunculkan ciri mahasiswa yang kritis. Karena prinsipnya ruang publik Habermas kan memposisikan setiap orang secara egaliter gitu. Tidak ada yang mendominasi, tidak ada yang superior, tidak ada yang inferior gitu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Safir Nur Muhammad. Saya dari Sosiologi 2019 B. Di sini saya akan memantik untuk materi awal, yakni kelebihan dan kekurangan pembelajaran online di tengah pandemi. Jadi di sini saya bukan pemateri ya, saya di sini sebagai pemantik. Jadi setelah saya menyampaikan pantikan atau argumen saya, silahkan teman-teman bisa untuk menanggapinya. Seperti itu, terima kasih. Untuk yang pertama adalah kelebihan dari pembelajaran online. Menurut saya, atau yang saya lansir dari beberapa sumber, baik dari sumber pemerintahan maupun sumber media-media terkait, setidaknya terdapat 6 kelebihan pembelajaran online yang terlaksana pada masa pandemi ini. Untuk yang pertama, yakni 1, dapat diakses dengan mudah. Kedua, biaya lebih terjangkau. Ketiga, waktu belajar fleksibel. Keempat, wawasan yang luas. Kelima, waktu luang yang banyak. Keenam, pendidikan Indonesia lebih maju. Saya rasa seperti itu untuk kelebihannya, lalu saya akan membacakan kekurangannya. Singkatnya, kekurangan pembelajaran online ini menurut saya, yang saya lansir dari beberapa media juga dan situs pemerintah, setidaknya terdapat 6 kendala atau kekurangan pembelajaran online. Yang satu, keterbatasan akses internet. Lalu yang kedua, tugas-tugas menumpuk. Yang ketiga, berkurangnya interaksi dengan pengajar. Yang ketiga, pemahaman terhadap materi itu berkurang. Lalu yang maksudnya yang keempat tadi, lalu yang kelima, minimnya pengawasan dalam belajar. Kurang lebih seperti itu dari saya tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran online di tengah pandemi. Mungkin teman-teman di sini bisa menanggapi baik melalui chat maupun melalui on cam dan speak up secara langsung di Meet. Jadi apapun yang ada atau argumentasi apapun bisa kita diskusikan di sini. Dan untuk sekarang saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Safir atas pemaparannya. Saya tekankan kepada teman-teman yang ingin menyampaikan argumennya, silakan berbicara melalui kolom chat atau bisa berbicara secara langsung. Ya, mungkin ada yang ingin berargumen? Oh iya, terkait kelebihan dan kekurangan pembelajaran online, ini juga dialami seperti saya mahasiswa semester 6, di mana saya mahasiswa semester 6 ini ada mata kuliah yang hitung-hitungan yaitu statistik. Saya rasa untuk mata kuliah yang hitung-hitungan itu lebih mudah dipahami jika harus secara offline. Karena kalau online saya bingung ini kadang pemahamannya gimana, nanti itu justru itu menimbulkan miskom. Terima kasih Mbak Izihar. Nih, bagus sekali teman-teman. Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang ingin berkomentar mengenai argumen yang disampaikan oleh Mbak Izihar. Saya persilahkan. Boleh menyampaikan argumen? Ya, silakan Mas Noval. Saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Novalul Ihya Ulumuddin, mahasiswa Sosiologi UNESA angkatan 2018. Terkait argumennya Mbak Isdihar tadi, ya mungkin hampir sama dialami bersama. Tapi saya mungkin lebih banyak akan merespon dari pemantik tadi, pemantik tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring gitu ya. Kelebihan dan kekurangannya. Kalau saya pribadi, untuk awal saya mengatakan bahwa untuk semester depan, jika memang wacana offline itu sudah
tersebar, saya pikir itu memang harus dilakukan karena mungkin kita beberapa sudah beradaptasi dengan model pembelajaran online. Tapi melihat tadi dari pemantik, itu dari secara kuantitas saja sudah kelihatan mana kelebihan dan kekurangan. Lebih banyak kekurangan kan. Seperti yang pertama, dapat diakses dengan mudah. Pembelajaran online dapat diakses dengan mudah. Ini kalangan yang mana? Gitu. Kalangan yang mana yang bisa mengakses pembelajaran online dengan mudah? Mungkin kalangan-kalangan kelas borjuis itu memang mudah. Gitu. Terus biaya lebih terjangkau gitu ya. Memang biaya karena ini kan akhirnya dengan model pembelajaran online ini kapitalisme dalam pendidikan itu kan semakin tebal ya. Pendidikan akhirnya menjadi ladang subur dalam model pembelajaran online sekarang. Pendidikan akhirnya menjadi ladang subur untuk kapitalisme dengan misalnya penyewaan Zoom, penjualan kuota, obral kuota dan lain sebagainya. Itu menjadi murah karena penggunanya banyak. Jadi keuntungannya justru semakin meningkat kepada para kapitalis itu. Terus kalau kelebihan yang waktu belajar fleksibel itu saya pikir sepakat ya. Tapi untuk kelas sekolah dasar, karena kebetulan di desa saya itu kan ada sekolah dasar dan itu memang tidak berjalan gitu. Bahkan guru-gurunya mengeluhkan, sekelas guru yang mungkin sudah menempuh pendidikan tinggi, lulus, dia mengeluhkan bagaimana mendidik seorang anak usia 1, 2, 3 tahun dengan model daring. Ya, mungkin itu juga berkaitan dengan pendidikan Indonesia lebih maju ya, karena teknologi. Jadi kita dipaksa untuk belajar teknologi. Memang benar, itu di desa saya juga ada inovasi untuk memberikan pembekalan kepada orang tua dan anak didik di tingkat dasar untuk belajar teknologi Google Meet dan Zoom. Tapi kalau saya melihatnya, kalau dalam perspektif sosiologis itu kan ada dominasi pengetahuan, relasi kuasa. Dengan pandemi ini justru dimanfaatkan untuk menjadikan negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia itu tergantung kepada negara-negara dunia pertama yang sistem teknologinya sudah lebih mutakhir gitu. Akhirnya kita semakin tertindas. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi hal yang perlu kita diskusikan bagaimana caranya gitu. Kita terlepas dari dominasi pengetahuan negara-negara yang secara teknologi mereka menguasai dengan penuh, dan dengan adanya pandemi justru kita semakin ditekan untuk terus belajar dengan mereka, terus menjadikan mereka tolok ukur keberhasilan kita sebagai dari wacana modernisasi. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator gitu. Baik, terima kasih Mas Noval, sangat bagus sekali argumen disampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi atau pematik mungkin bisa memberikan argumennya. Saya persilahkan. Oh ya, Mas Raihan Noval, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Moderator atas kesempatannya ya. Ini saya menyampaikan pandangan saya sebagai seorang guru ya, karena saya sudah sering mengajar ke berbagai tempat, ya, berbagai sekolah, SMP, SMA, tidak SD tapi. Nah, SMP, SMA saya menyampaikan ya apa yang saya alami dan saya experience dari situ ya. Jadi yang pertama pembelajaran online ya, itu bagi kami guru ya, bagi kami guru itu lumayan menyusahkan. Mengapa? Karena kita sebagai seorang guru kan tidak bisa berinteraksi langsung dengan muridnya. Karena online itu tadi. Dan juga murid-murid kadang kesulitan. Jadi saya itu pernah ngajar di kelas, itu anaknya kesulitan sinyal semua. Dan itu susah sekali untuk memahamkan mereka. Apalagi mata pelajaran yang saya ajar ini lumayan ya susah-susah gampang ya, bahasa Inggris ya. Jadi butuh pemahaman, butuh perhatian ekstra kalau ingin benar-benar menguasainya. Nah, dan saya merasakan perbedaannya. Jadi kalau ngajar offline itu, siswa dan guru itu dekat sekali itu. Dan saya merasakan kedekatannya itu tadi. Saya melihat kalau dia akan sering upload foto ketika dia mengajar tuh. Nah, tapi begitu, saya melihat, dekat sekali gitu. Dan mereka berinteraksinya bagus, luar biasa gitu loh. Itu dan menurut saya ya ini
ajang yang bagus ya, ajang yang bagus untuk merubah apa ya, merombak sistem pendidikan Indonesia. Mulai dari jumlah maksimal murid yang ada di kelas. Selain itu juga di sisi lain, sisi kurikulum dan lain sebagainya, mungkin bisa lebih dioptimalkan lagi ya. Seperti yang saya rasakan sendiri ya, ketika mengajar bahasa Inggris online ya dengan kurikulum sekarang, kan di bahasa Inggris itu ada keterampilan menulis, ya, keterampilan writing, dan itu nggak bisa kalau kita hanya suruh mereka ya udah kalian nulis bahasa Inggris misal. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Raihan Noval. Nah, ini kita bisa lihat dari sisi dari guru ya teman-teman. Jadi yang mengalami kesusahan ini bukan hanya siswa saja, tapi guru juga merasakan hal yang sama, seperti yang dijelaskan oleh Mas Raihan. Kemudian ada Mbak Izdihar Aisyik yang ingin menanggapi. Saya persilahkan. Pembelajaran online yang sudah dialami, apakah kalian lebih nyaman untuk dengan metode sinkronus, dengan metode asinkronus, atau justru kedua-duanya? Metode sinkronus iya, tugas banyak iya. Kalau menurut pendapat teman-teman di sini, seperti apa? Baik, Mbak Izdihar, ini Mas Noval raise hand. Saya persilakan kepada Mas Noval terlebih dahulu. Nah, silakan Mas Noval. Ya, terima kasih moderator. Nah, di sini saya mencoba merespon dan juga mencoba menghubungkan juga ya dengan kelebihan dan kekurangan pembelajaran online gitu ya, sinkronus atau asinkronus. Usia peserta didiknya adalah sudah menginjak dewasa. Model pembelajaran asinkronus atau model dialogis menurut saya efektif. Karena dengan apalagi ditambah ya kalau saya sedikit cerita bahwa model dialogis itu juga berkaitan dengan pendidikan hadap masalah. Jadi bagaimana menghubungkan fenomena atau teori-teori sosial atau teori-teori yang kita pelajari dengan masalah di sekitar kita. Jadi modelnya diskusi sehingga satu sama lain itu saling berpikir. Namun saling berpikir dan diskusi dan dialog. Dan itu disebut dialogis ketika dilakukan secara intens ya, bukan karena aturan, karena tekanan dari dosen harus bersifat dialogis, tidak, tapi atas kesadaran masing-masing. Dan mungkin proses diskusi ini juga, kalau yang saya tahu ya, proses diskusi ini adalah bentuk aplikasi dari teori ruang publiknya Habermas gitu ya. Jadi itu mungkin bisa menjadi terus diolah terus gitu untuk bisa memunculkan ciri mahasiswa yang kritis. Karena prinsipnya ruang publik Habermas kan memposisikan setiap orang secara egaliter gitu. Tidak ada yang mendominasi, tidak ada yang superior, tidak ada yang inferior gitu. Menurut saya gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Saya persilahkan. Oh, Mas Raihan Noval lagi. Mas Raihan Noval, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Cinta ya. Saya ingin membantu menjawab pertanyaannya Mbak Izdihar tadi ya, mengenai asinkronus atau asinkronus. Itu menurut saya itu tergantung pada mata kuliahnya, ya kan. Nah, bergantung dari mata kuliah. Jadi kalau mata kuliahnya misal Mbak Izdihar tadi kurang bisa menghitung banyak, ya berarti mata kuliah statistika kalau diajarkan asinkronus ya nggak bisa mengenai sistem pembelajaran yang sesuai ya untuk mahasiswa seperti kita atau orang-orang yang dewasa. Jadi ada sedikit wawasan dari Imam Azhar Muji. Beliau mengarang kitab Adab Ta'lim wa Muta'alim ya. Jadi adab guru dan murid. Nah, jadi ilmu fikih ini ilmu yang mempelajari masalah ya. Ilmu yang mempelajari masalah atau perbuatan yang ada dalam hidup kita. Jadi setiap orang pada waktu itu, setiap murid di sana itu diberikan suatu masalah, nah, disuruh memecahkan dengan kaidah-kaidah fikih yang sudah ada. Jadi lebih nyata gitu, daripada sekedar berdiskusi di ruang kelas atau di mana. Jadi katakanlah mereka ke daerah suruh mendakwakan Islam di sana atau menyelesaikan masalah yang ada di sana.
Seperti Imam Asy-Syafi'i waktu itu oleh gurunya Imam Malik ya. Jadi dia bisa menyelesaikan masalah sampai dia menjadi rujukan bagi orang-orang. Jadi ketika beliau orang-orang datang minta nasihat fikih ya. Ustaz, kalau saya begini gimana hukumnya? Oh, begini hukumnya. Gitu. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman. Saya akan mempersilakan pematik untuk menutup sesi ini. Kepada Mas Safir, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Ini luar biasa sekali ya jawaban-jawabannya atau masukan dan argumentasi dari teman-teman sekalian. Ya memang betul bahwa dalam diskusi kali ini kita benar-benar menggunakan teori yang dari Habermas seperti yang dikatakan oleh Mas Naufalul Ulumuddin tadi, bahwa kita di sini memang tidak ada batasan, semua bisa berbicara, semua orang kita tempatkan secara egaliter dari semua kalangan, dari semua sisi, seperti itu. Terima kasih untuk Mas Naufalul tadi. Ya, untuk yang pertama, di sini ada 3 tanggapan atau 3 argumentasi, baik mendukung maupun baik pro maupun kontra maksud saya. Yang pertama ada dari saudari Istihar, lalu dari saudara Naufalul, dan dari saudara Raihan Naufal. Terima kasih untuk ketiganya sudah memberikan argumentasi terbaiknya. Mungkin di sini saya menjawabnya akan singkat saja ya, karena mengingat waktunya yang sudah mepet juga dan ini terdapat 3 sesi dan ini baru sesi pertama. Untuk yang pertama, saudari Istiar mengatakan bahwa kekurangan pada mata kuliah statistik kurang bisa memahami di pembelajaran online, lalu kurang memahami ekspresi dosen pada pembelajaran online tanpa on-cam, lalu perdebatan antara mana metode sinkronus atau metode asinkronus. Lah, di sini kita bisa temukan jawabannya ya. Untuk yang ketiga sudah terjawab dalam dialog ini sendiri dan dijawab oleh Pak Raihan tadi atau saudara Raihan Naufal bahwa untuk metode sinkronus atau metode asinkronus ini sebenarnya depends ya, atau tergantung mana yang lebih enak, tergantung pertama yakni tergantung model pembelajarannya dan tergantung mata kuliahnya. Kalau misalnya ilmu pasti kayak statistika atau matematika ya, metode terbaiknya sinkronus bukan asinkronus karena memang itu ilmu pasti. Lalu untuk mungkin ilmu-ilmu yang dapat diperdebatkan seperti ilmu fikih atau ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu lain pada jenjang yang lebih tinggi seperti pada mahasiswa yang dikatakan oleh saudara Naufalul tadi. Nah, ini mungkin bisa menggapai dengan metode asinkronus. Itu untuk yang pertama. Lalu yang kedua dari saudara Naufalul Ulumuddin. Ini ada 5 poin ya. Ini saya berusaha ringkas saja menjadi satu, yang intinya bahwa lebih banyak kelebihannya menurut saudara Naufalul daripada kekurangan. Maksud saya lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya pada pembelajaran online kali ini, karena memang benar-benar bahwa yang pertama kita merupakan negara ketiga, dunia ketiga atau negara berkembang, dan efeknya ya kita menjadi sasaran empuk kapitalis lagi seperti itu, menjadi sasaran empuk produk, menjadi sasaran empuk sebagai konsumen. Pendidikan juga tidak lagi menjadi memanusiakan manusia yang dikatakan oleh Freire tadi dan menjadi ladang subur kapitalisme. Lalu untuk pembelajaran anak SD 1 kelas 1, 2, dan 3 ini ya memang susah seperti yang dikatakan oleh Naufalul tadi, dan juga disambung oleh saudara Raihan bahwa guru memang mengalami kesulitan yang sangat susah, utamanya di bidang interaksi dan internet, dan juga kurangnya kedekatan atau chemistry antara guru dan siswanya. Jadi saya rasa seperti itu untuk rangkumannya kali ini. Mungkin akan dibahas lagi nanti di akhir setelah sesi 3. Saya sebagai pemantik pada sesi pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya benar-benar terima kasih karena benar-benar aktif dari audiennya. Terima kasih. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Safir. Baik, saya akhiri untuk sesi pertama. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berargumen. Sekarang kita akan beralih menuju topik kedua, yaitu kekurangan dan kelebihan pembelajaran offline. Baik, saya serahkan kepada Mas Andre selaku pemantik. Untuk Mas Andre, silakan. Ya, terima kasih Mbak Cinta. Saya Andrandi Dharma dari Sosiologi 2019B. Kita akan melanjutkan dari sesi pertama tadi tentang
kelebihan dan kekurangan pembelajaran offline. Sekarang di sesi kedua ini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran offline itu sendiri, di mana seperti yang dikatakan Mbak Sinta tadi, Juli nanti kita akan mencoba untuk melakukan pembelajaran offline, di mana kita sudah 1 tahun lebih kita belajar secara online kan. Mungkin banyak yang suka, banyak yang tidak suka terhadap pembelajaran online ini. Mari kita berdiskusi. Sekarang saya akan memberikan beberapa kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran offline itu sendiri. Pertama, interaksi dan komunikasi lebih mudah. Seperti yang dikatakan Mas Raihan tadi, bahwa interaksi antara pendidik dan peserta didik ketika di pembelajaran offline sendiri lebih dekat, lebih intim rasanya. Proses komunikasi jarak jauh dianggap belum sepenuhnya efektif karena rentan dengan kekeliruan dalam menerima dan mencerna informasi. Artinya, informasi yang disampaikan guru yang belum tentu akan dicerna sama oleh peserta. Lalu ada sumber dan media pembelajaran yang lebih familiar. Seperti yang kita tahu, kita sudah dari kecil kita belajar secara offline, bertatap muka, bertemu dan berinteraksi secara langsung antara guru dan murid. Dan salah satu kendala utama dari yang dihadapi guru dan murid adalah berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber maupun media pembelajaran daring. Seperti yang kita tahu bahwa sumber belajar daring sejauh ini belum begitu familiar dan mudah dipahami oleh para guru dan juga murid. Meskipun sebenarnya sumber belajar dan portal daring sudah banyak disediakan oleh Kemendikbud dan lembaga pendidikan lain secara gratis, tapi pemerataan yang ada di Indonesia ini kan sebenarnya kan masih belum rata semuanya. Seperti yang dikatakan Mas Naufal tadi, bahwa di desa mungkin pemerataannya tentang pembelajaran secara offline ini kurang seperti itu. Lalu ada tidak harus terhubung dengan internet, di mana pembelajaran secara offline ini kita harus datang ke sekolah, harus datang ke kampus untuk melakukan pembelajaran, di mana kita tidak butuh internet. Internet hanya dibutuhkan ketika waktu pembelajaran ingin browsing atau mencari ilmu-ilmu lain di internet, seperti itu. Lalu ada mudah dalam penilaian karakter, seperti yang tadi pertama, bahwa interaksi antara guru dan murid semakin intim, dan di mana guru dapat mudah untuk menilai karakter dari murid, di mana guru dapat melihat langsung tingkah laku dari murid selama pembelajaran, di luar pembelajaran. Selain itu, hal penting dari pendidikan karakter adalah berkaitan dengan keteladanan, sehingga itu perlu adanya praktik baik dan analisa secara langsung dari guru agar benar-benar memahami karakter dan sikap setiap siswa. Lalu ada tidak gampang stres, di mana banyak keluhan dari guru dan juga peserta didik bahwa pembelajaran online ini sungguh-sungguh stres karena kita baru melaksanakannya kan 1 tahun, jadi banyak banget stres, banyak banget yang harus kita adaptasi dari pembelajaran offline itu sendiri. Dan juga yang keenam, di pembelajaran offline lebih terkontrol, seperti yang sudah dipaparkan pada poin sebelumnya. Banyak sekali membuat siswa menjadi stres, sulit fokus. Selain itu, anak tidak sepenuhnya diawasi oleh orang tua, rentan untuk tidak benar-benar belajar dengan serius. Nah, kan kita kalau online kan biasanya kan ada yang on cam, ada yang off cam. Jadi fokus kita terhadap pembelajaran itu kurang. Kadang kita mendengarkan secara seksama, kadang kalau kita bosan kita tinggal tidur, tinggal melakukan aktivitas lain, dan fokus kita semakin berkurang. Lalu juga ada praktikum. Ini lebih gampang dan efektif, di mana praktikum kan berarti kita ada di sana, ada di tempat, berarti kita lebih mudah untuk melakukan praktikum. Berbeda kita ketika model pembelajaran yang dilakukan dengan tatap muka, proses praktikum dan penugasan juga lebih mudah disiapkan dan diatur dan dinilai, sebab seluruh siswa bisa
dilihat secara langsung kinerja dan proses kerja oleh gurunya. Maka dari itu banyak pro dan kontra terhadap pembelajaran offline ini, sehingga mungkin banyak dari kita ingin segera melakukan pembelajaran secara offline, tapi ada beberapa peserta didik atau pendidik yang masih ingin online seperti itu. Maka dari itu kalau misalnya ada pendapat mengenai pembelajaran offline yang akan kita laksanakan di bulan Juli nanti, tentunya dengan protokol kesehatan, bisa melakukan pendapatnya, bisa memberikan pendapatnya di kolom komentar atau bisa menyalakan mic-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Andre atas pemaparannya. Untuk teman-teman yang ingin berargumen, silahkan. Saya tegaskan kembali dari pernyataan Mas Andre. Kekurangan dan kelebihan pembelajaran offline ini mungkin masih belum ya. Cuman kita akan memprediksi hal apa yang akan kita hadapi setelah ini. Baik, terima kasih. Mas Noval, mungkin sudah raise hand. Saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya lagi. Mungkin ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mungkin menambahkan untuk kelebihan pembelajaran offline daripada online itu ya. Yang pertama itu tentang mentalitas peserta didik terutama. Karena kadang kalau online itu kita belum menyiapkan materi misalnya, terus ditanya sama dosen atau teman-teman yang lain, itu kita jadi mental penakut. Tinggal off mic, off cam, terus kabur gitu. Itu akhirnya menurut saya mental itu penting dalam kelebihan dalam pembelajaran offline. Nah, tapi untuk kita meniru Finlandia itu kan juga menjadi perdebatan juga di ranah kebijakan. Itu kan yang paling umum jumlah penduduk Finlandia dengan Indonesia itu berbeda, dan jumlah sekolah juga di Indonesia masih tidak cukup untuk menampung seluruh siswanya itu. Nah, kira-kira untuk merespon dilema itu bagaimana? Mungkin teman-teman bisa menanggapi. Baik, teman-teman yang ingin menanggapi, saya persilahkan. Mungkin Mas Raihan Noval tadi ya, selaku guru ya, mungkin bisa menanggapi, atau teman-teman yang lain, saya persilahkan. Izin menanggapi. Ya, saya persilahkan. Oh ya, kan tentang model hybrid tadi itu ya. Ini kan kita dapat dari surat keputusannya Kemendikbud. Kalau untuk UNESA sendiri, kita masih belum keluar surat keputusan rektornya sendiri. Ini akan, ya seperti yang kata Mas Raihan tadi, Mas Noval tadi, untuk mapanya sendiri. Jadi ya masih agak rancu antara ini menggunakan metode hybrid atau bagaimana seperti itu. Atau mungkin yang lain ada tahu tentang info terbaru. Baik, ini dari Mas Raihan Noval dan Mas Safir udah raise hand. Saya pilih Mas Raihan dulu, baru Mas Safir. Saya persilakan. Halo, Mas Raihan, bisa mendengar suara saya? Baik. Saya beralih ke Mas Safir. Silakan Mas Safir. Oh ya, baik, izin menanggapi ya. Tadi luar biasa ya argumen-argumennya. Mungkin saya izin menanggapi yang pertama ini, untuk apakah peserta didik itu tak turut divaksin atau enggak gitu. Karena cuma dosennya aja yang divaksin, masa peserta didiknya enggak divaksin kayak gitu. Saya di sini berusaha menjawab. Perlu diketahui juga saya sebagai anggota salah satu ormawa di UNIF, jadi saya sedikit mengetahui info atau desas-desus yang ada di sana. Untuk yang pertama, apakah peserta didik turut divaksin? Untuk kabarnya sendiri akan divaksin, tapi untuk perwakilan nanti mungkin dekat-dekat ini, beberapa bulan mendatang, perwakilan hanya sebagai anggota-anggota ormawa yang akan divaksin, seperti itu, sebagai apa ya, perwakilan aja lah seperti itu. Tapi rencananya memang katanya atau desas-desusnya itu bahwa seluruh mahasiswa akan divaksin,
utamanya mahasiswa-mahasiswa yang akan melakukan kuliah daring, kuliah offline lah intinya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah berkomentar pada sesi kedua ini. Mungkin dari pematik, Mas Andre Adidharma ingin menambahkan. Saya persilakan. Ya, seperti yang sudah didiskusikan di sesi kedua ini, di mana banyak pro dan kontra terhadap pembelajaran offline di bulan Juli nanti, apakah menggunakan metode hybrid atau tidak. Mari kita lihat ke depannya akan seperti gimana, apa keputusan rektor dari UNESA sendiri atau bagaimana, seperti itu. Terima kasih atas diskusinya, sungguh luar biasa, banyak perdebatan, banyak ilmu yang baru yang dapat kita kait di sesi 2 ini. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Mbak Cinta. Terima kasih Mas Andre. Baik, saya akhiri untuk sesi kedua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berargumen. Sekarang kita akan beralih menuju topik yang terakhir, yaitu kesiapan fasilitas menuju sekolah offline. Baik, saya serahkan kepada Mas Arfian Mesianik selaku pematik. Untuk Mas Arfian, saya persilahkan. Baik, sambil menunggu Mas Arfian Mesianik, mungkin belum terhubung saat ini. Mungkin ada dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan keluh kesahnya selama pembelajaran online. Mungkin ada yang ingin berargumen siap atau tidak dengan pembelajaran offline. Saya persilahkan. Dari Mas Noval dan Mas Hamid. Baik. Mas Hamid dulu. Oke. Saya persilahkan Mas Hamid untuk berargumen. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid dari Nusa Tenggara Barat. Kebetulan kuliah di Universitas Muhammadiyah Mataram semester 4. Ini sedikit yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya kalau kuliah offline ini cukup meringankan bagi mahasiswa-mahasiswa yang jauh, apalagi kita yang perantauan kan. Tapi kendalanya di sini kembali lagi kepada seperti yang penyampaian awal tuh, kepada jaringan internet. Mungkin bagi teman-teman atau saudara-saudara yang di bagian barat atau ya yang di Jawa atau yang di Sumatera sana, mungkin jaringannya cukup lancar, tapi untuk kita yang di timur itulah, untuk akses internetnya agak sedikit kadang ada, kadang tidak. Ada kan kuliah online gini jauh-jauhan, apalagi kita kan yang setiap akhir semesternya harus praktek, otomatis kan harus balik ke perantauan, jadinya agak sedikit merepotkan. Itu aja sih sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Hamid. Ya. Baik, saya sekarang sudah terhubung dengan Mas Arfian. Untuk Mas Arfian Mesianik, saya persilakan untuk memaparkan sesi ketiga ini. Terima kasih waktunya untuk moderator. Saya di sini ingin memantik untuk sesi ketiga ya. Jadi sesi ketiga adalah kesiapan fasilitas untuk menuju sekolah offline. Jadi saya mengambil data dari Tirto ID. Ada beberapa persiapan sekolah itu harus dilakukan untuk bisa menjadi offline. Ya, kayak pertama itu sekolah ini dari Juni 2020 sih, kayak sebenarnya kita semua udah tahu jelasnya dari artikel ini, udah rame dari zaman nggak enak sih. Yang pertama, sekolah itu berada di zona hijau. Terus yang kedua itu memiliki izin pembukaan sekolah dari pemerintah, daerah, atau Kementerian Agama. Terus yang ketiga, pembukaan kegiatan belajar secara tatap muka bisa dilaksanakan jika satuan pendidikan sudah memenuhi semua daftar periksa
dan siap melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi kayak apakah sekolah itu punya sanitasi kebersihan seperti toilet bersih, terus cuci tangan, tempat cuci tangan yang memadai, terus apakah sekolah itu bisa mengakses fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya. Terus apakah sekolah itu udah siap untuk menerapkan area wajib masker atau pelindung wajah. Terus sekolah memiliki pengukur jenis tubuh jenis termogan. Terus pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh berkegiatan di satuan pendidikan. Terus syarat yang keempat itu adanya persetujuan orang tua atau wali murid terhadap keikutsertaan putra-putrinya dalam pembelajaran tatap muka di sekolah. Jadi kayak kan contoh lah kayak gini. Apakah sekolah itu udah siap? Misal anak SD nih, anak SD kan misal belum tahu masker itu apakah siap buat pendidikan dari anak SD-nya gitu loh. Kayak masker itu nggak boleh diganti-ganti. Nggak boleh misal ada temennya anak SD, maskernya lucu deh. Terus akhirnya mereka gantian masker. Tukeran masker. Apakah itu udah ada yang bisa menjamin itu nggak ada terjadi kejadian kayak gitu. Terus kalau masalah yang saya kritisi sih di sini sih masalah itu tadi. Terus masalah sanitasi, kalau kayak di tempat saya itu kayak belum semua sekolah itu punya tempat sanitasi. Punya sebelum masuk sekolah itu ada tempat cuci tangan yang banyak buat teman-teman sebelum masuk sekolah. Terus apakah setiap sekolah itu berapa jam sekali udah didisinfektan, seperti itu sih. Jadi pertanyaannya adalah apakah fasilitas yang sekarang untuk menuju new normal itu sudah memadai untuk menjadi offline? Itu kalau dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Arfian. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan argumennya terkait apa yang dipaparkan oleh Mas Arfian. Saya persilahkan. Ya, Mas Naufal, silakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya mohon maaf kalau saya terlalu mungkin banyak bicara. Tapi kan ini memang keresahan kita bersama gitu ya. Bukannya memenuhinya agar bisa berjalan secara offline atau menyerah dengan itu. Gitu. Nah, itu yang masih menjadi persoalan. Gitu. Dan setiap wilayah itu kan berbeda. Dan prinsip setiap pemangku kebijakan, setiap kepala sekolah, guru, dan lain sebagainya itu kan juga berbeda. Dan akhirnya memunculkan pertanyaan gitu di kepala saya. Sebenarnya siapa sih yang perlu bersekolah ini? Siapa sih yang berkepentingan untuk menjadikan masyarakat Indonesia itu berpendidikan dengan bersekolah? Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Noval. Seperti biasa sangat bagus ya. Mungkin teman-teman yang lain ingin menanggapi dari pernyataannya Mas Noval. Saya persilakan. Atau kalau teman-teman merasa malu, bisa lewat kolom chat. Oh, ini ada dari Mas Mahdi. Untuk Mas Mahdi, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Ya, saya pikir diskusi ini sangat menarik. Ya, sangat menarik untuk kemudian kita bahas bersama karena ini menyangkut
pendidikan. Nah, baik, terkait dengan masalah pandemi, ya. Jadi sudah banyak terjadi pro kontra, mulai dari sekolah tatap muka, kemudian sekolah offline, online. Banyak dia punya kendala, kemudian banyak dia punya masalah. Lalu bagaimana caranya agar kemudian kita bersama-sama untuk mencari jalan keluarnya atau solusinya. Kan vaksin sudah tiba, lalu kemudian dosen A ya ingin divaksin, kemudian datang di dosen B ya menolak. Ini kemudian nanti akan terjadi pro kontra. Lalu bagaimana langkah pemerintah dalam menghadapi atau mencegah hal-hal seperti ini? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan tadi sudah sampaikan oleh pemateri ketiga terkait dengan persiapan sekolah offline terkait dengan dia punya fasilitas. Ya, saya pikir ini menarik. Kenapa demikian? Tadi sudah disampaikan oleh pemateri ketiga bahwa ya seketika misalkan dibawa dalam ranah bukan untuk perguruan tinggi atau SMP atau SMA, ya dibawa ke jenjang sekolah dasar, ya itu kan minimal anak-anaknya kan masih pemikirannya belum terlalu dewasa, masih kanak, ya misalkan tadi sudah diambil contoh terkait dengan pengambilan masker, ya, lalu ya adanya pertukaran itu saya pikir itu nanti dampak buruknya, ya sangat dampak buruk. Nah kemudian ya masker itu harus digunakan itu minimal kan ada masker ada berapa macam, ada masker dipakai sekali dalam sehari, ada yang sampai 2-3 hari. Ya bagaimana kalau siswa-siswa dia itu mereka menggunakan masker yang kemudian sehari untuk pakai itu 1 kali, lalu kemudian mereka gunakan secara berulang-ulang, kemudian masker itu kemudian mereka berperan dengan satu teman dengan teman yang lain. Ini kan nanti juga menjadi persoalan. Ya, kemudian yang ketiga atau yang terakhir, ya terkait kita di timur tadi, ya terkait dengan apa namanya persoalan kuliah online, ya kita di sini memang terus kita kendalanya itu ya di ringan karena apalagi daerah bagian Papua dan lain-lain yang bagian yang terpencil itu ya sangat minim sekali yang namanya jaringan akses untuk internet, ya. Jadi di sini dalam forum ini saya berharap kepada dalam hal ini pemerintah agar mereka lebih memperhatikan apa kita di wilayah timur ini terkait dengan akses internet. Ya, dalam hal ini mungkin bisa mengadakan apa namanya tour supaya mungkin jangan bisa masuk sampai ke pulau-pulau terpencil. Ya, mungkin itu sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas Mahdi. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin menanggapi? Jika tidak ada, saya mungkin bisa mengembalikannya kepada Mas Arfian selaku pematik. Kepada Mas Arfian, saya persilahkan. Ya, terima kasih waktunya. Jadi dari yang saya simpulkan dari Mas Ulum ya sama Mas Mahdi tadi ya. Jadi kayak intinya apakah kita siap, apakah pemerintah siap untuk kayak menanggung itu semua tadi kan, kayak dari vaksin, lalu
dari yang saya tangkap sih dari ketidakadilan vaksin kan ya, kayak yang diutamakan itu kayak dari dosen dan pemangku jabatan saja, sementara masyarakat belum divaksin begitu kan. Menurut saya sih nggak seperti itu ya, kayak saya pernah dengar kalau masalah di Sidoarjo itu ya, itu vaksin dosen itu benar dilakukan di kampus, di instansi masing-masing, tapi untuk masyarakat itu dilakukan kembali ke desa masing-masing. Kayak kalau sekarang itu masih dilakukan kepada lansia dan para takmir masjid. Soalnya kan sekarang lagi masih Ramadan, jadi untuk mencegah pertukaran virus itu di masjid. Jadi seperti itu. Ya saya di sini ya berharap kayak kita segera bisa melakukan tatap muka offline, karena bagaimanapun pendidikan yang paling relevan dan paling bisa masuk di masyarakat kita adalah pendidikan offline. Jadi semuanya bisa mendapatkan pendidikan itu, nggak perlu ribet-ribet kita harus online dan kawan-kawan kayak gitulah. Ya, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas hari ini, antusiasnya sangat luar biasa. Para hadirin yang saya hormati, kita sudah berada di penghujung acara. Dapat saya simpulkan mengenai diskusi kita pada hari ini adalah, di sesi pertama, banyak kekurangan yang telah dipaparkan teman-teman audiens mengenai pembelajaran online yang dapat mengurangi kualitas siswa atau pendidikan yang dikhawatirkan menurun. Untuk sesi kedua, pembelajaran offline juga masih mengalami pro dan kontra dikarenakan dibukanya sekolah harus dibarengi dengan proses vaksin yang merata antara guru atau tenaga pendidik dan siswa. Dan untuk sesi terakhir, pro kontra urgensi vaksin antara tenaga pendidik atau siswa. Seharusnya jika sekolah dibuka, semua kalangan baik guru, siswa, atau tenaga di lingkungan pendidikan harus menerima vaksin. Baik, ini acara yang saya tunggu-tunggu. Acara selanjutnya yaitu mengumumkan pemenang door prize pada diskusi pada hari ini. Saya akan menyebutkan 3 pemenang. Kami sudah menemukan berapa nama yang berhak mendapatkan hadiah. Yang pertama, juara 1 yaitu Mas Naufal Ulumuddin. Kemudian juara 2, Mas Raihan Naufal. Dan juara 3 adalah Mbak Isdihar Aisy. Kepada pemenang, selamat. Setelah ini, silakan mengkonfirmasi pada nomor yang sudah tertera di pamflet. Terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi pada hari ini. Saya, selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata. Tetap jaga kondisi, teman-teman. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Terima kasih semua. Sama-sama teman-teman semua. Terima kasih teman-teman Sosiologi UNESA, semoga semakin jaya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya semuanya.